Terus kemarin yang kamu angkat tuh ini sebelahku ini, yang kemarin itu yang masuk TV. Ini sama Ibot, Aloy sama Ibot yang masuk TV. Iya betul. Iya. Dah, terus ngapain nih? Udah ngobrol. Santai. Bingung nih aku kayak dikeroyok banyak orang. Santai. Anggap aja Liverpool lagi kalah sama PSG posisinya. Wah, santai. Lagi puasa loh, Bot. Bisa bawa ini loh, puasa loh. Bisa capek. Kalau enggak udah mati loh, Bu. Percuma dok bahas kesehatan sama mereka. Kita sehat. Kita jam 5 selalu Yang sakit workout mental bareng. lu orang. Ya, tapi begadang terus berarti ya artinya. Kayak jam 7 gitu udah siap-siap tidur. Soalnya tadi ada yang mention sih katanya tantang mereka edukasi mereka gengnya bisa nggak? Bisa. Jam 10 tidur, jam 5 bangun, lari pagi, Lari pagi habis itu dulu. sampai jam 6. Cuman sharing sih, kemarin aku edukasi kayak gini sharing. Kebetulan orangnya kerja di bidang musik. Berarti kayak doi ya? Iya kan? Iya. Aku edukasi kemarin, kalau bisa sudah usia kepala 4 diturunin lah begadangnya. Kalau bisa agak gaya hidup sehat sama ya dikurang-kurangin dikit lah karena fisiknya nggak kuat. Mau nanya, kenapa kalau udah kolam 4 harus dikurangin? Soalnya ada 2 organ yang paling nurun. Jadi gini, yang usia 20-an mana nih? Hah? Berarti paling tua lu berdua? Iya. Ya kan lu berdua terkenal dari zaman dulu dakduk. Ya. Dakduk maksudnya kelas. Iya. Ya. Ini 20 semua berarti. Jadi kalau pas usia 20, 30, 40 pembedanya itu cuma di 2 organ paling kuat yaitu hepar atau hati sama ginjal. Jadi kalau misalkan kau minum atau alkohol atau rokok teteh bengek itu 2 organ ini yang membantu supaya Kita nggak gitu. supaya keluar. Kita nggak minum. Nah si orang ini udah aku edukasi, terus di grup chat aku bilang, wah kalau aku lari nanti bisa kena serangan stroke. Let's say long story short, 2 minggu yang lalu stroke beneran. Habis kerja. Ya ada di klub terkenal. Coba mute dulu. Kejadian kedua, kejadian pertamanya ya teman sendiri yang tiba-tiba Bell's palsy. Jadi sebenarnya kalau dia minum di usia 20 atau 30-an itu dia nggak akan kerasa karena kemampuan hatinya luar biasa. Jadi hati atau hepar itu yang setiap manusia punya itu mau Anda gojok asal metanol ya. Dan metanol itu masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah kalau udah usia 40. Ini yang kalau kau bilang bohong bisa aku tunjukin orangnya, cuman nanti kamu shock kena mental ya. Jadi yang jadi masalahnya tuh di usia 40 ke atasnya. Kenapa 40? Ya itu si Kayak 37, 38 enggak gitu berarti? 40 Iya. baru? di 40 itu bener-bener tiba-tiba penurunan ya tuh nggak tahu yang menciptakan ya. Jadi di usia 40 tuh kemampuan ginjal tuh bisa menurun drastis. Tiba-tiba kayak gimana? Kayak kau punya mobil, di mobil di usia 6 tahun 7 tahun tuh tiba-tiba bisa bisa jeblok itu. Dan itu tepat di usia 5 tahun 6 tahun selalu gitu. Masih 4 tahun kita nikmatin deh, Cok. Iya. Ya itu kan masih gitu kan. Jawabannya masih 4 tahun. Iya kalau 4 tahun. Kalau matinya pas punya uang. Nah, uangnya dikumpulin dinikmati sama orang lain. Itu. Kena. Iya tuh. Gua denger tuh, gua denger. Wukong tuh siapa? Aduh. Enggak ada. DJ. Jangan. Udah pulang orangnya. Udah pulang. Enggak kelar tar bahasnya dong. Kena tuh ego Arab. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan. Ada orang yang kayak contoh masih kombonya kan sebenarnya cuma 3 kan, yang ganggu hati sama ginjal, terus yang ganggu paru sama yang ganggu usus. Nah kalau misalkan kita makan makanan yang diabetes masih enak karena ada pankreas. Tapi kalau yang alkohol ada hepar, kalau rokok ada paru. Nah kalau combo semua itu remuknya biasanya 40 tahun ke atas. Jadi drastis. Kalau grafik buatnya kayak grafik saham tuh gini. Saya tiba-tiba 40 turun terus gini. Gitu. Gak apa-apa sih. Yang penting lu punya insurance kan? Ada kan? Nah itu nggak apa-apa, aman. Enggak apa-apa. Nah kalau apa-apa, amit-amit ke ICU kan nggak bayar, maksudnya diklaim. Minimal nggak bayar. Tetap sakit. Iya itu alasan banyak orang tuh
kalau sendiri yang kasihan tuh kalau aku di praktek pas ICU. Jadi pas aku praktek di 2018 kan aku paling suka tuh jaga IGD sama ICU. Itu paling kasihan kalau misalkan orangnya stroke 2 minggu belum sadar tuh keluarganya nggak ada yang datang. Nah itu yang teman-teman kenapa kok akhirnya edukasinya ngegas. Jadi saat itu aku belum ngegas tuh masih gold standar. Jadi aku di rumah sakit UGM itu selalu kebagian kan di kegawat dauratan kalau nggak IGD ICU. Nah kalau pasien stroke itu kan dia nggak sadar, koma kan nah dia tuh tunggu sadarnya dulu. Nah itu biasanya keluarga di luar. Nah tapi kadang ada orang yang anaknya udah di luar negeri, ini di mana tuh nggak pulang, jarang pulang. Jadi ya dia dibiarin sendiri di situ. Nah itulah alasan, bayangin lu punya uang, tapi pas sekarat lu sendiri. Gimana nih? Gue denger tuh. Itu tuh. Jadi event temenmu itu nanti endingnya temen terbaik, karena tuh aku udah melihat orang sakaratul maut tuh bintangku tuh pokoknya kalau di rumah sakit bintangku tuh 18. Apa itu, Dok? Jadi artinya aku pernah berhadapan langsung sama 18 pasien sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai wafat. Nah itu rata-rata paling nggak enak tuh adalah kalau di sakaratulnya tuh nggak ada yang nemenin. Jadi yang nemenin ya kita, dokter dan perawat. Itu alasan kalau aku bilang memang temen tuh berguna, temen baik. Cuman di saat-saat tertentu tuh akhirnya ya ketika wafat mereka datang terus sedih, dikubur, dah ketawa lagi, story lagi. Yang paling kehilangan tuh keluarga. Nah kalau kau nggak punya keluarga itu yang repot. Lu orang story sih gue tonjok. Gua orang pertama story gue.